Sebelum saksikan videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Ia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki keenam orang kakak perempuan, yaitu Purbabarang, Purbadewata, Purbaenda, Purbakancana, Purbamanik, dan Purbalewi. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya yang bernama Purbabarang. Walaupun cantik, Purbabarang sangat kasar dan sombong, kejam dan iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Telah dipikirkan masak-masak bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbarangrang. Walaupun Purbarangrang adalah anak sulungnya. Pemikiran dari sang Prabu yang bijaksana ini terutama karena sifat dari dan perilaku anak sulungnya yang buruk. Prabu Tapa Agung khawatir jika Purbarangrang menjadi raja, maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbarangrang yang memiliki sifat yang sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putri raja, Prabu Tapa Agung menyerahkan ketahtaannya kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai pertapa. Purbarangrang sangat marah luar biasa mendapati tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya dan tidak kepada dirinya. Maka berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbarangrang menghubungi Indrajaya tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boreh atau zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbarangrang. Nenek sihir itu berkata, semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Purbarangrang segera melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Boreh itu disemburkan ke wajah dan ke seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya di seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbarangrang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakit tidak menular, kata Purbarangrang. Purbarangrang kemudian mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Dia memerintahkan Uak Batara yang merupakan penasihat istana mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan, terjadilah masalah besar di Kayangan. Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Abu ibunya. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu ibunya. Sunan Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia.
Namun jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui wanita sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia tidak dalam bentuk Pangeran Guruminda yang gagah yang tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. Lutung Kasarung namamu, kata Sunan Ambu. Apakah engkau bersedia melakukannya? Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan dalam waktu singkat saja. Lutung Kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini sangat wajar karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian dan kecerdasan serta kekuatan dari Pangeran Guruminda. Lutung Kasarung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbarangran yang bertata sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda benar-benar ingin memberi pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Maka ketika dia mendengar rencana Purbarangran mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang yang suruhan Purbarangran. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusuhan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuat tidak berdaya. Kalang kabut, semua yang berniat meringkusnya. Lutung Kasarung sepertinya menunjukkan permusuhan dengan semua prajurit kerajaan Pasir Batang. Melihat kondisi prajuritnya yang terus terdesak, Purbarangran meminta Uwabarata untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Anehnya Uwabatara maju ke depan medan laga. Lutung Kasarung seperti tidak berniat menyakiti Uwabatara. Bahkan saat Uwabatara menangkapnya, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbarangran segera meminta Uwabatara membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Dia menghendaki Purbasari tewas di mangsa Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwabatara lengser membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Uwabatara lengser yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu ia memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. Lutung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan harusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan tersingkir di hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda mengerti. Maka sejak saat itu Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Ia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Semakin lama mereka semakin tidak dapat dipisahkan lagi. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada ibundanya Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Para dewa dan bidadari membuat taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas.
murni. Dindingnya dari lantainya yang terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni, bersih, dengan doa-doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut taman indah itu Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut, terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu permata dari dalam lautan. Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Putri Purbasari. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah boreh kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut menjadi terpengangah dan tidak menyangka orang yang selama ini dia sayangi ternyata wanita yang sangat cantik mempesona. Bahkan kecantikan Purbasari dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat senang dengan keadaan ini. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik dan rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berubah. Malah bisa dikatakan semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar Purbarangrang. Purbarangrang tidak percaya dengan berita ini. Dia masih percaya diri karena tahu bahwa boreh yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat jahat dan kuat. Purbarangrang lantas mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Betapa kagetnya dia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik dan rupawan. Purbasari terlihat semakin mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbarangrang khawatir telah kembalinya kecantikan adiknya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Ia pun memutar otak mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini dia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbarangrang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Katanya, jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal algojo kerajaan. Purbarangrang menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Menutupi kekalahannya, Purbarangrang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung tantangan ini diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat, Purbarangrang berkata, jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan. Purbasari paham dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung. Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku, ucapnya kepada Lutung Kasarung. Air mata berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung balas menggenggam tangan Purbasari, kemudian menggusap air mata di pipi putri cantik jelita itu. Purbarangrang tertawa terbahak-bahak. Monyet hitam itu tunanganmu, ia jawab Purbasari lantang dan mantap. Sebelum Purbarangrang memerintahkan algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam.
Mulutnya terlihat komat kami, tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tidak dalam waktu yang lama, asap tebal menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajah yang jelek menghilang seiring berlalunya asap pekat. Berganti dengan sosok Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah. Terpanjatlah semua yang hadir di tempat itu. Beberapa mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Betapa tampangnya Pangeran Guruminda, bahkan sangat jauh melebihi ketampangan Indrajaya tunangan dari Purbarangrang. Pangeran Guruminda lantas mengumumkan bahwa Ratu Kerajaan Pasir Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbarangrang yang mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbarangrang tidak dapat menyangkal dan tidak mau mengakui kekalahannya. Tidak ada lagi yang didapati diperbuatnya selain menyerahkan tahta Kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya tunangannya. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertata sebagai ratu. Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru, dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbarangrang yang jahat. Mereka semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup berbahagia. Terima kasih yang udah nonton videonya. Thanks for watching.